Sobat Business Seekers, apa kabar? Back again with me, Sharon dari Play, Franchise and License Expo Indonesia. Now you're watching Play YouTube channel, cari cuan bisnis, baru Play aja. Sekarang gue lagi ada di satu-satunya outlet Manggang Signature yang ada di Indonesia. Ada di mana? BSD. Hai Sharon, udah sampai ya? Iya baru sampai. Oke. Ci, ini outlet yang di sini itu konsepnya gimana sih, Ci? Ya, jadi sebenarnya kalau outlet yang khusus yang ini adalah konsep Manggang Signature pertama kami. Jadi kalau biasanya kan Manggang lebih seringnya identiknya dengan take away. Jadi take away, online order. Kalau khusus yang ini justru kita fokusnya lebih 50-50 dine in dan online juga. Iya. Ini udah berapa lama ya, Ci, launching di sini? Kalau yang khusus outlet yang ini baru sih, dia baru sekitar 1 bulan lah, baru gitu, sekitar 1 bulan, ya. Oke. Ini udah ada berapa lantai di sini? Di sini sekarang ada 2 lantai. 2 lantai. Kalau yuk kita ke atas aja ngobrolnya biar lebih enak. Ci. Ya, Iya. yuk. Ci, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Ci ya. Oke, sebelumnya kita pakai ini dulu ya, Ci. Pakai hand sanitizer dulu. Ya. Oke. Nah, Ci, aku penasaran ya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Manggang? Terus abis itu ini Manggang itu terbentuk dari passion Cici atau emang Cici lagi ngikutin tren yang lagi ada booming zaman sekarang gitu kan? Korean barbecue dan lainnya. Itu gimana? Bisa diceritain sih? Boleh. Jadi kalau satu-satu aku jawab ya. Jadi pertanyaan pertama, latar belakang terbentuknya Manggang nih, balik lagi sih, semua bisnis kan harus ada demand-nya, harus ada marketnya lah ya. Nah kebetulan kalau aku ngelihat secara kuantitatif emang marketnya barbecue overall, jadi nggak cuma Korean barbecue lah ya. Jadi ya overall barbecue tuh marketnya gede banget sekarang, in a quantitative side. Nah kedua, dari kualitatifnya, sebenarnya market barbecue itu fansnya siapa sih? Itu anak-anak millennials, anak-anak yang kalau bahasa kasarnya tuh gaul lah ya. Anak-anak gaul ini tuh hobinya barbekyuan. Jadi sebenarnya kenapa Manggang ini bisa tercipta? Karena marketnya gede dan yang ngisi marketnya pun nih orangnya yang cukup aspiratif. Jadi balik lagi, jadi barbecue itu aspiratif di kalangan yang aspiratif juga. Jadi kenapa itu akhirnya menurut kita Manggang kayaknya bisa jalan di bisnis ini. Berarti Cici lihat dari demand-nya ya berarti ya. Betul. Dilihat dari tren yang sekarang nih lagi happening dengan yang Korea itu juga gitu kan. Terus selain itu Cici kalau pas lagi Manggang yang mendirikan Manggang itu kan Cici kan juga jadi Manggang ini sebagai franchise kan ya, Ci. Nah, bisa diceritain nggak mengenai detail dari fokus dari brand Manggang ini? Kenapa bisa jadi franchise gitu? Karena awalnya kan Cici kan membentuk Manggang, terus habis itu Cici bisa kepikiran, oh jadi franchise-in aja deh, itu gimana? Okay. Jadi sebenarnya kalau jadiin franchise itu kan kayak biar dia cepat growingnya gitu ya. Nah, kenapa bisa jadi franchise? Karena sebenarnya dari market barbecue itu ada, kalau kita ngomongnya tuh ada satu
limitation yang bisa diisi oleh si magang ini. Jadi magang itu punya positioning yang sangat spesifik. Jadi kalau selama ini si Korean barbecue itu kan konsepnya lebih all you can eat. Iya, benar. Terus lebih dine in. Jadi dine in minded banget. Nah, justru kita dari tim magang itu melihat ada potensi karena barbecue itu bisa loh kita bikin di konsep yang praktis. Jadi easy to consume kayak dalam konsep bowl. Nah, kenapa kita yakin kalau ini bisa cepat dilipat gandain melalui franchise karena emang problem yang coba kita solve itu udah sangat clear gitu. Jadi kita mau ngejawab Korean barbecue tapi kita mau take away yaitu magang gitu. Udah dari tahun berapa sih Ci ini magang? Magang sebenarnya kalau outlet pertama kita itu tepat tahun lalu. Jadi bulan Juli kemarin kita pas berulang tahun yang pertama. Wow. Oke. Terus selama setahun ini udah berapa outlet? Jadi selama setahun ini jumlah total outlet sekarang ada 18 outlet yang dalam persiapan 4 lah ya. Jadi kita akan buka di quarter 4 tahun 2020 ini. Jadi total ada 22 outlet lah di Indonesia. Di Indonesia berarti nggak cuma di Jakarta aja? Iya betul. Jadi sekarang udah ada di Jabodetabek, jadi Jakarta Greater, plus 1 di Yogyakarta dan on the way di Makassar. Wow, hebat Ci. Terus kalau boleh tahu nih nilai investasinya berapa ya Ci ya? Kalau jadi biar viewers kita nih yang tertarik untuk beli jadi franchisee atau menjadi mitra, mereka tahu nih nilai investasi dari magang tuh berapa? Nah, jadi kalau nilai investasi itu sebenarnya yang kita jual konsepnya itu nggak hanya satu. Jadi kayak tadi nih Sharon kesini kan ngeliat magang signature. Terus sebelumnya kita punya yang namanya Magang Go. Jadi yang fokusnya lebih ke online. Jadi sebenarnya kalau ngomong lini produknya itu ada beberapa. Nah, jadi range harganya pun kita ada beberapa. Kalau gambaran mudahnya itu ada di range 45 juta sampai 80 juta setahun per tahun. Dan biasanya kita udah emang jadi nilai itu termasuk apa? Jadi termasuk semua preparation under bisnis tersebut. Jadi contohnya kalau emang dibutuhkan booth ya kita termasuk boothnya. Kalau signature kita akan kasih juga reference untuk kayak interior dan lain-lain. Jadi kasarnya franchise itu benar-benar udah invest dan duduk manis kita yang akan setting up. Berarti itu udah all in ya, 45 sampai 80 itu udah all in. Betul. Berarti. Dan susah gak sih untuk jadi mitra? Maksudnya ada syarat-syaratnya tuh ribet atau udah cukup hubungin dari Ciolin atau Manggang langsung? Maksudnya itu prosesnya gitu. Jadi sebetulnya kalau prosesnya dibilang nggak terlalu susah buat franchisee-nya. Cuman emang challenge pertama adalah balik lagi ya menentukan tempat. Kalau kata dulu tuh posisi menentukan prestasi, nah itu memang benar. Jadi kalau misalnya sekarang itu syaratnya adalah sebenarnya bukan syarat ya. Sebenarnya kita kan cari partner. Kalau namanya franchise itu kan kita cari partner. Jadi dari kita brand kita juga mau partner kita itu sukses kasarnya. Jadi kita syarat pertamanya adalah dia punya tempat yang memang dilihat dari potensinya, market segmennya itu pas sama si magang ini. Jadi kalau misalnya mereka cari tempat, biasanya kita akan bantu turun survei. Nah, jadi sebenarnya yang cari tempat tetap si franchisee, tapi dari brandnya kita akan bantu turun untuk survei satu-satu lokasinya. Jadi lokasi yang bagus kayak gimana? Jadi lokasi yang match sama target market kita biasanya sih kayak gitu. Jadi di guide ya dari manggangnya sendiri, dari Ciolin juga akan nge-guide dari si calon mitra atau franchisee-nya ya. Jadi misalkan saya mau nih beli, terus let's say saya mau buka di Gading gitu, tapi dari tim Manggang akan lihat dulu nih survei tempatnya, setelah itu dilihat udah oke, atau misalkan nih sih ternyata tuh di Gading tuh banyak banget pesaingnya dan tempatnya nggak bagus, dari pihak Cici akan bilang kayaknya nggak bagus nih tempatnya nih gitu, memberikan suggest ya gitu. Tapi apakah kalau misalkan saya kekeh nih gitu dari si mitranya, itu bagaimana tuh Ci? Jadi biasanya kalau semua decision untuk tempat dan misalnya tempat jadwal buka itu memang 100% akan ada di franchisee atau yang mau buka lah ya, yang punya outlet. Cuman dari brand, karena kan kita punya kayak so far kita akan punya 22 outlet. Jadi sebenarnya kita udah punya tabungan knowledge lah ya, knowledge yang di market seperti ini itu positifnya apa. Jadi menurut kita sebenarnya nggak ada tempat yang 100% jelek, itu nggak ada sebetulnya. Karena semua titik manapun market online pasti akan gede gitu. Kalau nggak GrabFood dan Gojek nggak akan segede. Nah, jadi sebenarnya cuman kalau misalnya kita ini udah tahu dari 22 outlet sebenarnya di tempat pemukiman contohnya. Mungkin aku boleh jelasin ya. Di tempat pemukiman
itu mungkin dia growingnya mungkin agak sedikit lebih slower dibandingin daerah perkantoran karena target marketnya di kantor lebih match, lebih jadi orang-orang kantor tuh easy banget tuh adopsi magang. Tapi sebenarnya kalau di pemukiman itu bisa lebih sustain karena kasar kita punya 22 outlet nih, kita melalui pandemi ini kemarin, pandemi PSBB dan teman-temannya, itu pemukiman tuh adalah lokasi yang paling sustain dan stabil meskipun kena COVID pun kita bisa buka normal. Marketnya pun masih bisa mengadopt gitu. Nah, jadi sebenarnya kita biasanya paling kalau survei tempat kita akan kasih saran. Positifnya adalah ini. Marketnya suitable karena apa? Mungkin kurangnya apa? Jadi tips dari kita biasanya coba kalau ada waktu cari tempat lebih dari satu. Jadi nanti nggak apa-apa, misalnya ada 3 tempat atau 4 tempat kita akan bantu survei dan kita akan bantu kasih pertimbangan gitu. Positifnya apa di sini, negatifnya apa. Dan balik lagi 100% keputusan tetap di franchisee-nya. Wah, mantap gitu. ya Ci. Gak cuman jadi nggak hanya udah beli terus habis dilepas, tapi benar-benar di-guide loh. Nah, aku penasaran juga nih Ci. Manggang itu terinspirasi dari mana sih namanya? Apakah Manggang itu grill, manggang, atau emang itu nama Korea? Atau gimana itu? Tiba-tiba muncul Manggang. Jadi sebetulnya kalau sedikit product knowledge, Manggang itu brand Indonesia sebetulnya. Manggang itu brand Indonesia. Dan artinya si Manggang ini sebenarnya kita ngambil dari aktivitas memanggang. Jadi sebenarnya artinya grill, sesederhana ya manggang itu. gitu ya. Grill, artinya sesederhana itu. Cuman balik lagi, kalau Sharon mungkin tagline kita kan seenak barbecue mewah nih. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita kasih sedikit ornamen kekoreaan. Ornamen, jadi bukan definisi tapi ornamennya aja kekoreaan supaya lebih gampang diasosiasikan terhadap barbecue premium. Jadi manggangnya Indonesia, tapi asosiasinya ini kita kasih ornamen Korea ya. Jadi kalau digabungin tuh makanya bisa tetap align dengan si seenak barbecue mewah. Biar nempel sama barbecue premium gitu. Karena tadi mikirnya juga ini manggang atau manggang itu bener grill atau emang manggang itu dari Korea. Ya emang mindset orang sih bakal kayak arah ke sana juga sih Ci. Pinter banget nih, emang keren. Nah aku juga penasaran, sekarang kan barbecue gitu kan banyak banget nih Ci. Kayak barbecue yang baik dari segi bowl ataupun yang all you can eat. Setiap barbecue itu pasti punya secret resipinya. Nah, yang menjadikan manggang ini berbeda dari yang lainnya tuh apa ya Ci ya? Apakah dia bahan bakunya itu impor? Atau mungkin ada saus yang tertentu yang bedain dengan yang lain kan? Cici kan pasti pernah dong coba-cobain yang barbecue yang lain kan gitu. Kira-kira tuh apa? Yang bikin kita berani ngomong kalau ini seenak barbecue mewah ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari kita namanya bisnis F&B lah ya, F&B apapun mau makanan mau minuman tuh sebenarnya the best marketingnya adalah rasanya. Kita percayanya itu. Jadi sebenarnya marketing, brand, sosial media, artis, influencer semua bisa bantuin. Tapi itu cuma di funnel atas kita ngomongnya, di funnel atas. Tapi gimana customer itu bisa loyal, bisa bener-bener rekomendasiin manggang ke orang lain, itu balik lagi tergantung rasanya. Nah, si seenak barbecue mewah ini sebenarnya kayak apa ya? Dia kayak agent untuk menyampaikan ke orang-orang, hey, kalau ini tuh sebenarnya dengan bahan premium dan rasa yang nggak kalah sama si barbecue mewah ini, tapi lu bisa makan sama nasi loh. Jadi sebenarnya kita ngomongnya bahannya satu premium, kedua proses yang kita lakukan juga nggak sama dengan barbecue yang biasa. Karena kita makannya sama nasi nih. Orang Indonesia kan makan kenyang tuh adalah makan nasi ya. Nah, kalau misalnya barbecue yang tanpa proses mendetail dan bumbu yang berasa gitu, nggak akan cocok dimakan sama nasi. Nah, that's why sebenarnya benar. Jadi barbecue kita itu rasa dan bumbu dan pengolahannya kita twist sedemikian rupa supaya dia tetap ada rasa barbecue mewah tapi tetap enak dimakan sama nasi. Jadi sebenarnya lebih gitu, lebih bahan dan proses yang mendetailnya itu sih yang kita. Jadi sebenarnya emang signature menunya itu pokoknya lebih ke pakai nasi dia gitu. Enggak yang kayak orang taunya tuh kayak barbecue udah makan daging aja gitu kan. Iya, betul. Beneran harus pakai nasi gitu. Betul. Jadi sebenarnya yang signature kita itu tetap bentuknya rice bowl tapi dipanggang. Tapi Sharon penasaran banget ya sama produknya ya. Jadi aku udah siapin buat Sharon signature-nya manggang. Wow. Ini ada 2 Sharon. Oke. Nah, ini salah satu prosedur protokol kesehatan yang kita lakuin di sini ya. Jadi semua sendok dan supin kita rendam pakai air panas supaya steril. Nah, yang ini terima kasih Mbak Lia.
Yang ini kita sebutnya bibimbap panggang. Bibimbap panggang. Jadi ini hanya ada dine-in eksklusif menu dari Manggang Signature. Jadi kalau di luar Manggang Signature itu nggak akan ada bibimbap ini. Jadi ini bibimbap yang kita pakein juga daging barbecue. Kalau biasa kan kita makan bibimbap dagingnya daging tumis kita ngomongnya ya. Nah kalau ini kita daging barbecue tapi kita kasih saus bibimbap dan kita masaknya benar-benar on the spot kalau orang ada order, jadi selalu fresh. Nah kalau yang ini sebenarnya yang signature kita dari dulu. Jadi grill beef and egg bowl. Jadi kita udah pakai yang beef yang seenak barbecue mewah tadi, terus plus telur omega yang selalu kita kayak side up lah kita ngomongnya. Berarti kalau yang ini yang udah ada dari dulu, kalau ini hanya ada di Manggang Signature aja. Betul. Yang berarti di sini, Ci. Betul, berarti di Gading Serpong ini. Oke, tapi bisa take away kan? Ini 2. Kalau yang khusus yang beef bowl yang ini memang bisa take away. Tapi kalau yang ini kayak tadi aku bilang menunya dine-in eksklusif. Oh jadi nggak ada tuh di menu-menu yang take away gitu, nggak ada ya dia? Jadi nggak bisa dipesan pun lewat online delivery gitu, nggak bisa. Karena kan kita emang sediainnya lewat hotpot. Oke. Gitu. Soalnya kan ada beberapa yang bisa take away. Berarti ini khusus di sini ya. Jadi kalian yang mau cobain bisa datang nih ke Manggang Signature sini karena menu yang ini cuma ada di dine-in doang. Nah Ci, tadi kan Ci cerita kalau outletnya Manggang itu udah ada di Jogja, pokoknya di Jabodetabek, Jogja sama Makassar ya. Ada rencana gak Ci kalau untuk ke mancanegara gitu? Dan setelah itu kalau Cici punya rencana ke depannya sampai ke mancanegara itu kira-kira ya apa yang menjadi visi Cici nanti? Gitu. Kalau visi Manggang ke depannya sebenarnya kalau boleh di-share, balik lagi ke jiwa si Manggang ini kan barbecue konsepnya. Jadi sebenarnya cita-cita kita itu mau ngebikin si konsep barbecue ini bukan lagi jadi luxurious food. Kalau sekarang itu kan konsep apapun yang namanya kalau barbecue itu identiknya sama luxury gitu ya. Sama anak-anak lagi traktiran ulang tahun gitu makan barbecue. Terus kalau lagi naik pangkat makan barbecue gitu kan. Jadi identiknya itu kenapa aku bilang aspiratif karena identiknya itu sama luxury gitu. Nah sebenarnya visi kita adalah menjadikan barbecue itu bukan lagi jadi luxurious food tapi bisa jadi comfort food sebenarnya. Itu visi Manggang yang sebenarnya. Nah kedua kalau mau ekspor ke mancanegara sebenarnya siapa sih yang nggak mau ya? Pasti semuanya mau. Nah cuman emang prioritas kita sebenarnya sekarang lagi ngisi daerah Jawa dan luar Jawa. Jadi lebih ke Indonesia gitu. Kita mau fullin karena tadi balik lagi bila mana sih makanan tuh jadi comfort food kalau emang demandnya gede, kalau emang market sizingnya itu gede, itu baru dia bisa dijadiin comfort food. Nah sebenarnya cita-cita kita dan visi kita itu ke sana kalau ditanya rencana ke depan. Amin ya Ci. Amin ya. Setahun Bali, setahun lagi di mana Ci? Oke, thank you banget Ci waktunya ngobrol-ngobrolnya ini kayak viewers kita pasti kayak udah banyak insight banget. Wah, kayak udah banyak tertarik nih. Nah, untuk kalian nih yang mau jadi mitra atau franchisee Manggang bisa subscribe di YouTube channel kita di sini atau follow dari IG-nya Manggang ya, Manggang_BBQ. Bener Ci? Betul. Nah, Manggang_BBQ atau bisa juga cek di websitenya flayfranchise-expo.co.id. Oke, thank you Ci ya. Thank you banget ya. See you guys.